Halo teman-teman, Halo Mas. berjumpa Halo Mas. di podcast kita. Hari ini kita akan membahas tentang pelayanan berakhlak di bidang transportasi. Apa itu berakhlak? Saya jelaskan dulu berakhlak itu apa. Teman-teman yang belum tahu, berakhlak itu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kita sebagai ASN, aparatur sipil negara, harus mempunyai sifat-sifat tersebut, yaitu berakhlak. Maka dari itu kita akan membahas tentang pelayanan berakhlak di bidang transportasi. Sebelum masuk ke pembahasan utama pada hari ini, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ahmad Zulfikar Priambudi. Saya CPNS Kementerian Perhubungan untuk penempatan di kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 3 Siwa, Sulawesi Selatan. Di sini juga ada teman-teman saya dari Mas Fahmi dulu, boleh berkenalan, silahkan. Baik, terima kasih host untuk waktunya. Saya Fahmi Fadila, CPNS Kementerian Perhubungan 2021, penempatan di unit penyelenggara bandar udara UPBU kelas 3 Mararena Salmi, Papua. Untuk jabatan sebagai teknisi elektronika bandara. Terima kasih. Selanjutnya Mas Bangkit bisa perkenalan dulu, Mas. Kenalan dulu. Oke Mas, terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan, saya Bangkit dari Kurniawan, CPNS Kementerian Perhubungan, penempatan di UPBU Matahora Wakatobi. Saya di unit pertolongan kecelakaan penerbangan, PKPPK. Dari Wakatobi dan dari Sarmi, Papua. Iya, Mas. Ya, betul. Iya betul Mas. Sama ini, Sulawesi, sama Sulawesi. Sama Sulawesi, sama Mas Bangkit. Lumayan dekat sama Mas Bangkit. Sulawesi itu masuk WT atau WITA ya? Wita. Oh, Kita. Iya, Mas. Bisa tolong ini, Mas, ceritakan kondisi tentang pelayanan di masing-masing penempatannya, Mas. Kalau Mas Fahmi gimana, Bangkit gimana, kondisi. Mas Fahmi dulu deh. Oke, dari saya, mungkin sedikit saya menceritakan tentang bagaimana UPBU saya gitu. Jadi UPBU kelas 3 Marina Salmi ini letaknya itu ada di paling atas Pulau Papua gitu. Jadi jika dari Bandara Sentani Jayapura itu butuh waktu sekitar 6 sampai 7 jam perjalanan mobil. Itu pun jalan tidak selalu mulus gitu. Kadang-kadang kita harus melalui jalan-jalan seperti jembatan kayu dan sebagainya. Karena memang pembangunan kita di timur jelas jauh sekali dibanding kita di kota, di Pulau Jawa lebih tepatnya gitu. Jadi banyak teman-teman yang suka bolak-balik dari Jayapura ke Kesalmi karena memang kita punya kantor perwakilan di Jayapura untuk pengurusan administrasi keuangan dan sebagainya gitu. Jadi kita kadang-kali untuk bolak-balik untuk uh, melakukan pelayanan dan sebagainya gitu. Untuk pelayanan di unit kerja terkait penerbangan itu kita melayani seminggu sekali, khususnya pada hari Rabu. Itu yang terjadwal. Karena memang kondisi di Selmi itu sudah bisa dilalui dengan jalur mobil. Dulu sebelum ada jalur mobil ini, di Selmi ini padat, bisa setiap hari ada. Karena memang hanya bisa pakai pesawat atau pakai kapal laut gitu. Kita bisa juga karena sudah dibukanya jalur Trans Papua ini, jadi semakin sedikit yang untuk menaiki pesawat hanya seminggu sekali itu yang terjadwal. Selain itu kita pun melayani penerbangan militer atau membantu pelayanan militer.
atau penerbangan seperti yang tidak terjadwal atau seperti pesawat yang disewa oleh bupati dan sebagainya seperti itu. Itu kita layani juga karena memang sebagai ASN kita wajib melayani dalam kondisi apapun gitu, maupun terjadwal maupun tidak terjadwal. Itu mungkin pada saat pelayanan penerbangan kita pun selalu standby dari mulai personel PKPPK, AFSEC, maupun teknisi penerbangan itu sendiri. Kita harus standby jika ada suatu masalah atau kendala yang terjadi pada saat proses penerbangan itu sendiri. Kita layani dari mulai kedatangan pesawat, naik turun penumpang, bagasi, sampai pesawat itu kembali terbang itu sendiri. Mungkin sedikit dari saya itu, Mas. Kalau dari Mas Bangkit sendiri, bagaimana Mas di Wakatobi? Oke, jadi saya itu di Bandara Matahura Wakatobi, di Kabupaten Wakatobi. Jadi Kabupaten Wakatobi itu terdiri dari 4 pulau utama, Pulau Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko. Mungkin teman-teman sudah sering dengar Wakatobi itu terkenal dengan wisatanya, toh wisata bawah air terutama. Karena dulu di sini memang sangat ramai, terutama wisatawan dari luar negeri, dari mancanegara datang ke sini untuk diving. Akan tetapi setelah pandemi ini wisatawan yang ke sini itu turun sangat drastis. Sampai sekarang saja ini, waktu kemarin saya datang ke sini cuma dapat penerbangan sampai 2 minggu. Habis itu sampai hari ini belum ada penerbangan lagi. Ya seperti inilah, karena kondisi yang kondisi penerbangan juga kurang bagus, harga aftur masih mahal toh, apalagi wisatawan juga sedikit, jadi tidak banyak yang datang ke sini. Mungkin maskapai juga banyak merugi di sini. Padahal kalau di sini itu untuk fasilitas dari segi bandara kelas 3 itu sudah cukup bagus lah, mumpuni, karena harapannya dulu di sini itu kan jadi tempat wisata, jadi Bali baru lah. Iya. Ya itu lah sedikit dari tempat saya penempatan. Kan ada itu masalah di penempatannya. Kalau di Mas Bangkit karena kurangnya aktivitas penerbangan, di Mas Fahmi juga seperti itu. Apakah dengan kita sebagai ASN ini berperilaku berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, bisa membuat sistem transportasi kita ini optimal, sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat. Bagaimana, Mas Fahmi? Apakah hanya dengan berakhlak itu bisa? Apakah bagaimana, Mas Fahmi? Baik, dari saya mungkin memang dari dulu permasalahan kita itu adalah SDM ya, teman-teman. Padahal di timur ini seperti Wakatobi, Papua, Raja Ampat, dan sebagainya itu punya potensi wisata yang sangat baik gitu. Kita punya sumber daya alam yang kaya sekali. Tapi sayang SDM kita selalu jadi masalah, sehingga pengolahan itu tidak bisa semaksimal. Gitu. Tentu dengan adanya core value ASN ini yang baru ini, semoga bisa menjadi peningkatan kinerja kita gitu. Kita khususnya CPNS yang baru ini yang menerapkan sekaligus mempelajari dan mengimplementasi alat ini menjadi batu loncatan kita untuk bisa meningkatkan kinerja kita itu sendiri. Terutama nilai-nilai seperti kolaboratif, kompeten, itu nilai-nilai yang kita lakukan setiap hari gitu. Kerjasama antar teman, antar kawan, antar unit gitu. Untuk bisa meningkatkan pelayanan kita sendiri gitu. Sehingga ketika pelayanan kita sudah maksimal, potensi wisata pun atau potensi ekonomi yang lain pun bisa ikut
terdongkrak untuk naik gitu. Ini pun efek domino untuk ekonomi kita ke depannya seperti itu. Kalau untuk Mas Bangkit gimana Mas? Di Wakatobi sendiri. Ya mungkin memang tidak jauh berbeda ya dengan Mas Fahmi. Masalah di Timur ini memang SDM soal juga tentang berarti. SDM, termasuk isu yang sering dibicarakan lah. Ya kita di penempatan ini harapannya bisa menjadi pelopor untuk teman-teman ini agar bisa mengamalkan berakhlak itu sendiri dari teman-teman, meningkatkan kompetensi mereka, meningkatkan skill pelayannya, karena untuk di Wakatobi kan harapannya ke depan ketika wisatawan itu meningkat lagi, banyak kunjungan dari, harus memberikan pelayanan yang maksimal toh supaya wisatawan itu datang ke sini mereka senang, mereka bisa ceritakan ke teman-teman mereka di luar negeri, ajak teman-teman mereka datang ke sini untuk meningkatkan wisata juga. Nah, tapi kan harus dibarengi dengan kemampuan teman-teman di sini supaya kita melakukan jangan sampai mengecewakan setiap wisatawan yang datang ke sini. Harapan saya sih seperti itu, Mas. Oke. Kalau begitu setelah kita sebagai ASN ini mengadopsi atau memiliki spirit sikap berakhlak, apa bayangannya nanti ke depan? Harapannya nanti ke depan apa? Impiannya nanti ke depan? Bisa tolong Mas? Apa kira-kira pandangannya ke depan? Mungkin dari saya ya, saya mungkin punya harapan ketika nilai citra kita sebagai PNS atau ASN ini sudah baik gitu. Karena kondisi kemarin itu ASN itu dibilang malas, nggak kerja dan sebagainya gitu. Tapi dengan adanya core value berakhlak ini kita implementasikan nilai citra kita baik, pemerintah pun disupport oleh banyak masyarakat gitu sehingga potensi wisata pun naik, potensi ekonomi naik, terutama di timur itu bisa dapat menanggulangi kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi itu sendiri gitu. Sehingga masyarakat ini semakin diberdayakan, ekonomi pun semakin naik dan wacana Indonesia Emas 2045 pun bisa terwujud untuk kita gitu. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Mungkin dari saya itu. Kalau impian Mas Bangkit, harapannya apa? Setelah kita mengimplementasikan berakhlak. Jadi impian saya ke depannya setelah kita mengimplementasikan berakhlak, jadi di lingkungan PNS ini atau ASN ini jadi profesional lah. Kita jangan sampai dicap lagi di masyarakat sebagai yang malas kerja, santai-santai, dan sebagainya. Kita juga harus membuktikan bahwa kita itu di gaji negara dari rakyat itu juga memberikan timbal balik yang sesuai lah untuk kemajuan daerah-daerah yang di timur ini. Terima kasih. Itulah Mas. Berarti kita optimis ya Indonesia Emas tahun 2045. Sangat optimis. Ya, optimis Mas. Oke. Terima kasih untuk podcastnya hari ini, teman-teman. Semoga yang mendengarkan bisa mendapatkan ya gambaran lah tentang transportasi, dunia transportasi kita, negara kita seperti apa. Mungkin cukup dari kita. Terima kasih. Sampai jumpa. Oke Mas. Terima kasih Mas. Siap, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.